Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan perkasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, angkat suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Bapa yang sampai saat ini kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah kiranya nama-Mu selalu tinggikan Tuhan Yesus, nama-Mu selalu dipermuliakan Tuhan. Berkatilah pujian penyembahan kami Tuhan, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat hati kita untuk Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Psalm
kuasamu bekerja Yesus. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih dan puji syukur ya Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan.
kami masih diberikan lagi kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan, sebentar juga Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan melalui firman yang kami dengarkan Tuhan, oh Tuhan, kami rindu urapan-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa diperbaharui dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ya Tuhan Yesus, tempat ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar tempat ini juga dipenuhi oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba pribadi Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu sore hari ini Bapa. Urapi hamba Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba itu semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami tolak Tuhan segala rancangan-rancangan iblis Tuhan yang ingin mencuri kemuliaan-Mu. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tema kita sore hari ini adalah berjuang meraih mahkota. Kita baca firman Tuhan sore hari ini, kita baca bersama-sama. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita untuk kita sama-sama belajar supaya kita dapat menguasai diri kita, dapat menguasai tubuh kita. Rasul Paulus sendiri di ayat ini menyatakan bahwa di dalam hidupnya sendiri dia juga berjuang menguasai seluruh tubuhnya untuk melakukan kehendak Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kita orang-orang percaya. Kita juga harus berjuang untuk melatih tubuh dan menguasainya. Melatih seluruh tubuh, pikiran kita, mata kita, hati kita, seluruh bagian tubuh kita. Kita harus menguasainya. Dari belenggu-belenggu keinginan-keinginan kedagingan. Kita tahu bahwa keinginan kedagingan itu selalu bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus menguasai tubuh kita. Menguasai tubuh kita agar kita tidak terbelenggu oleh keinginan-keinginan daging kita. Karena kita tahu bahwa keinginan daging itu membawa kepada maut. Itu ada di firman Tuhan, coba kita buka di Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ini adalah hal-hal atau kedagingan yang ada dalam diri kita. Jadi kita harus menang, kita harus menguasai hidup kita, kita harus menguasai seluruh kehidupan kita. Kita harus menang atas itu semua. Karena kita tahu bahwa hal-hal kedagingan itu bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Kita orang percaya diarahkan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan keinginan daging. Jadi Tuhan mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kita tahu tadi bahwa keinginan daging membawa kepada maut.
kita orang percaya diarahkan untuk hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa keinginan daging selalu bertolak belakang dengan keinginan roh. Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi kita tahu bahwa perbuatan daging itu semua bertentangan dengan kehendak roh. Oleh sebab itu, kita harus bisa menguasai diri kita, bisa menguasai hidup kita. Kita harus hidup di bawah pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Karena tanpa itu kita tidak akan mampu. Kalau kita mengandalkan diri kita, kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk bisa menuntun kita, menguasai seluruh hidup kita. Sehingga kehidupan kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Rasul Paulus di sini mengajak kita, mengingatkan kita. Karena Rasul Paulus juga sudah mengalami sendiri bahwa dia berusaha, dia berjuang untuk menguasai dirinya. Sehingga akhirnya dia menang. Dan kita juga percaya oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus kita juga akan menang untuk bisa menguasai hidup kita, seluruh hidup kita. Kita tidak mengikuti keinginan daging. Karena kita tahu tadi bahwa keinginan daging itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, yaitu pikiran kita, mata kita, hati kita, kaki kita, seluruh hidup kita, seluruh organ tubuh kita. Itu bisa membawa kita kepada keinginan daging. Jadi dari ayat 25 ini kita belajar bahwa hidup kita ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena tidak mudah kita untuk bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Karena dari lahir kita sudah ada keinginan-keinginan daging. Tapi Tuhan mau kita bisa menguasai hidup kita untuk kita tidak mengikuti keinginan daging itu. Karena keinginan daging tadi dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16 tadi bahwa keinginan daging itu bertentangan, bertolak belakang dengan keinginan roh. Jadi kita butuh perjuangan. Jadi dari ayat 25, 1 Korintus 9 ayat 25 kita belajar bahwa dalam hidup ini kita harus berjuang. Berjuang untuk kita dapat menguasai seluruh hidup kita. Seluruh tubuh kita harus bisa menguasainya. Dan kita bisa melakukannya melalui pimpinan Roh Kudus. Itu yang bisa kita pelajari dari ayat 25 bahwa hidup adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ayat ke-26 coba kita baca kembali ayat 26. Ayat 26, 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi sebagai orang percaya juga kita punya tujuan hidup. Tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak sembarangan memukul. Sebagai petinju dia tidak sembarangan memukul. Jadi perlu latihan, perlu strategi. Tidak asal saja memukul. Jadi demikian juga kita orang percaya. Sebagai orang percaya kita punya tujuan dalam hidup ini.
Tujuan kita adalah kekekalan dan meraih mahkota abadi. Jadi untuk mencapai mahkota itu dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan usaha yang keras. Karena untuk mencapai mahkota atau hidup kekekalan itu kita ada syaratnya. Kita harus menang atas dosa. Oleh sebab itu kita harus melatih tubuh kita, melatih pikiran kita, melatih hidup kita, dan menguasai seluruhnya. Tidak hidup seenaknya, tidak hidup sesuka-suka hati kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita atau tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, tapi milik Tuhan yang dipakai Tuhan sesuai dengan keinginannya dan tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai model, sebagai pola dalam hidup kita. Kita tahu pola itu ketika seorang tukang jahit mau menjahit pakaian, dia membutuhkan pola. Dan dalam jahitannya itu dia akan mengikuti pola itu. Demikian juga kita orang percaya. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pola dalam hidup kita. Jadi hidup kita mengikuti teladan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita, yaitu hidup di dalam kekudusan. Jadi orientasi hidup kita harus kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebagai orang percaya kita harus mempunyai role model, mempunyai pola seperti Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita hidup yang selalu memuliakan namanya. Jadi di ayat 26 ini kita belajar bahwa hidup kita harus berorientasi kepada mahkota abadi di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai model kita, sebagai pola hidup kita. Hidup kita harus mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga kita baca di 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Jadi dari ayat ini juga kita belajar bahwa hidup kita harus benar, seperti yang dicontohkan oleh Kristus. Tujuan hidup kita tadi sudah jelas bahwa kekekalan dan meraih mahkota kehidupan yang abadi, yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi selain menjaga dan menguasai tubuh kita, kita juga harus mengimplementasikan hidup kita kepada firman Tuhan. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah kita sudah melakukan firman Tuhan? Jadi kita harus cek apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus cek pribadi lepas pribadi. Kita introspeksi diri, apakah kehidupan kita selama ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Kita tahu bahwa orang-orang percaya yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang melatih tubuh kita, jiwa kita, roh kita, karakter kita, emosional kita. Semua sedang kita latih supaya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan itu sama dengan kita melatih hidup kita, melatih pikiran kita, emosi kita, roh kita. Kita sedang melatih untuk supaya kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya Tuhan dengan segala karyanya, kasihnya itu akan tercermin dari hidup kita. Dan kita akan dipakai menjadi sarana alat kemuliaan Tuhan. Melalui kehidupan kita, orang akan melihat bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu ajaib. Tuhan mau seperti itu. Jadi Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Melalui kehidupan kita, orang boleh melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang ajaib, yang menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Sehingga namanya ditinggikan, namanya dipermuliakan. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi karakter kita menjadi sama dan serupa dengan Tuhan.
Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita menjadi sama dan serupa dengan Dia. Makanya kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pola hidup kita. Kita akan menjadi sama dan serupa dengan Dia. Orang yang percaya kepada Tuhan dan yang sudah mengalami Tuhan, bukan percaya tapi dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, kita akan melihat perubahan dalam hidupnya, perubahan karakter, perubahan segala sesuatu dalam kehidupannya. Itu kita bisa lihat ada perubahan. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti akan mengalami perubahan. Jadi marilah kita terus belajar dan berjuang kepada figur kita, yaitu Yesus Kristus. Kita belajar, kita berjuang untuk boleh menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana arah dan tujuan hidup kita saat ini? Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana arah dan tujuan hidup kita? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan Yesus adalah model pola hidup kita. Jadi marilah kita melatih dan belajar dari Dia. Mintalah supaya Roh Kudus terus menuntun kita dan menyempurnakan hidup kita agar sesuai dengan rancangan dan kehendak-Nya. Sampai kita menerima mahkota hidup yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua, apapun masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, maju terus. Maju terus di dalam Tuhan, terus berpegang dan bersandar dan berpengharapan kepada Dia. Karena kita tahu Tuhan kita itu, Dia Allah yang maha mengasihi kita. Dia maha hadir. Dia yang berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi apapun keadaan kita saat ini, terus berharap hanya kepada Dia saja. Karena Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Oleh sebab itu maju terus. Apapun keadaanmu sakit saat ini, masalah, persoalan, sakit, penyakit, maju terus di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya, asal engkau tetap percaya dan mengandalkan Dia. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita mau meresponi firman Tuhan, sama-sama kita angkat pujian. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saya menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 010003000566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 010003000566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa, kita satukan hati kita. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa,
atas segala kasih-Mu dan karunia yang Tuhan telah berikan atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang hari ini ya Bapa. Kami telah melakukan segala kegiatan kami telah melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Itu semua Tuhan, Engkau izinkan kami dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, ibadah pada sore hari ini Tuhan, di ibadah tengah minggu ini ya Bapa. Engkau telah memberikan kesatuan hati bagi kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah setiap firman yang telah kami dengar ini ya Bapa, memberikan kekuatan dan memberikan kehidupan untuk kami dalam menuntun kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus, puji-pujian yang telah kami naikkan, syukur sembah kami kepadamu Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan menjadi nama Tuhan disenangkan Tuhan di setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarkan kami menuntun di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menjaga kekudusan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Beri kami ya Bapa kekuatan Tuhan, untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Sofi ya Bapa, yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus itu tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami melakukannya Tuhan dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati keluarga Ibu Sofi, suami, istri, anak dan mantunya, serta cucunya, Engkau urapi mereka ya Bapa. Berkatilah dia Tuhan Yesus dalam usaha mereka, dalam pekerjaannya Tuhan Yesus Engkau berkati. Begitu juga dalam pelayanannya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami ya Bapa. Bapak Andi Sebayang beserta dengan anak-anaknya Tuhan, Lukas, Lovanda, Engkau berkati mereka ya Bapa. Di mana mereka Tuhan baru saja dalam berduka Tuhan. Engkau berikan penghiburan Tuhan untuk keluarga ini Tuhan Yesus. Di mana Tuhan biarlah penghiburan yang sejati untuk keluarga ini Tuhan, bagi keluarga besarnya Tuhan tercurah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau iringi mereka Tuhan dalam perjalanan pulang dari Makassar ke Serang kembali ya Bapa. Biarlah keselamatan Tuhan menyertai dan memberkati Tuhan Yesus setiap usaha maupun pekerjaan dan pelayanan Bapa serta Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau berikan Tuhan Yesus kelancaran Tuhan. Engkau berikan keberhasilan Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap usaha-usaha yang mereka kembangkan Tuhan Yesus. Anak-anaknya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Begitu juga Lovanda ya Bapa, di dalam menyusun skripsi ya Bapa, menyusun tesis Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan Yesus. Berikan hikmat marifat, berikan dia kepintaran Tuhan Yesus, sehingga apa yang dibutuhkan di dalam menyusun tesis Tuhan Yesus, Tuhan memberikan Tuhan jalan yang terbaik, memberikan nilai yang terbaik Tuhan, sehingga Lovanda dapat lulus Tuhan pada tepat waktunya ya Bapa. Bapa berkati juga Lukas Tuhan dalam usahanya Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan menjadi anak muda yang Tuhan pakai Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi kaum anak-anak muda di gereja kami Tuhan, maupun di dalam keluarganya maupun di dalam lingkungannya Tuhan. Berkati ya Bapa setiap keluarga daripada Bapak Gembala kami ini ya Bapa. Berikan kesehatan buat Bapak Gembala kami, Ibu serta anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas semua rahmat kasih-Mu Tuhan bagi jemaat kami JKI SHBC ya Bapa. Bapa, apapun Tuhan yang menjadi keperluan kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan Kau campur tangan Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan penguasaan diri, berikan kepada kami kekuatan Tuhan.
apapun itu persoalannya Tuhan, sakit penyakit, anak-anak ataupun dalam sekolah maupun dalam pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menjadi penolong buat setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap pekerjaan kami ya Bapa. Berkati apapun yang kami laksanakan, apapun yang kami perbuat Tuhan. Tuhan buat semua itu berhasil. Tuhan buat semua Tuhan rancangan indah buat kehidupan kami, setiap rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak kami Tuhan yang dalam studi ya Bapa. Baik itu anak-anak SD Tuhan, dari TK, SD, SMP, SMA maupun anak-anak yang kuliah Tuhan. Dimanapun yang mereka tempatkan Tuhan, Tuhan Kau tuntun mereka Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami menjadi anak-anak pintar Tuhan, lebih daripada sekutu teman-temannya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kepintaran, hikmat, marifat bagi anak-anak kami Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas dan mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak yang beruntung Tuhan dan berhasil. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami ya Bapa yang sedang sakit Tuhan. Buat Kristianto Lamhot. Bapa, Engkau tahu Tuhan anak muda ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan dalam sakit ginjalnya Tuhan. Gantikan ginjal yang baru Tuhan Yesus buat Kristianto Lamhot ini Tuhan Yesus. Topang dia Tuhan, berikan kekuatan damai sejahtera buat Kristianto ini ya Bapa. Bapa Engkau tolong Tuhan, biarlah dia Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan dan dapat memotivasi Tuhan Yesus sehingga Tuhan apapun yang dia kerjakan Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan perlindungan buat anak Kristianto Lamhot ini ya Bapa. Bapa terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Victoria Pinem Tuhan yang dalam cuci darah Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus ibu ini Tuhan Yesus. Berikan kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Dan berikan pemulihan Tuhan buat Ibu Victoria Pinem ini ya Bapa. Bapa kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Mama Kris Tuhan. Di Cilaku ya Bapa, Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan, jantung yang sehat Tuhan Yesus, juga lambung yang sehat Tuhan Yesus. Berikan Tuhan kepada Mama Kris ini Tuhan Yesus, jantung yang baru Tuhan Yesus. Tolong dia Tuhan Yesus, biar kembali dia Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dapat disaksikan Tuhan di setiap kehidupannya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan damai sejahtera buat Mama Kris Tuhan. Bapa terima kasih juga kami berdoa kepadamu ya Bapa buat Ibu Marito Sitompul ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan yang Tuhan berikan buat Ibu Marito ini Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Engkau sembuhkan dia dari sel kanker Tuhan Yesus. Engkau telah menjamah dia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap pasca operasi yang telah dilakukannya Tuhan Yesus, biarlah dia diberikan kesehatan, diberikan pemulihan Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan disaksikan di dalam kehidupannya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan setiap kehidupan tubuh jasmani dan rohani daripada Ibu Marito ini Tuhan. Sehingga ibu ini Tuhan dapat bersaksi Tuhan di hadapan kami. Terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga dari Uli dan Orlando Tuhan. Juga Joel dan istri Tuhan yang sedang merindukan keturunan ilahi. Bapa, Engkau yang menjamah Tuhan setiap kandungannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau turunkan Tuhan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kandungan ini menjadi kandungan yang sehat Tuhan buat Uli dan istri daripada Joel Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau tolong Tuhan. Biar Tuhan memberikan keturunan ilahi yang sehat. Keturunan ilahi yang baik adanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan mereka bersuka cita Tuhan atas pemberian daripada-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus
untuk Tina Marlina Sihombing ya Bapa, di mana Tuhan Ibu Tina Sihombing ini Tuhan yang ada di Bandung Tuhan, di dalam keadaan sakit Tuhan, segala kelemahan tubuh yang dideritanya Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan, berikan buat Tina ini Tuhan Yesus kesehatan Tuhan, kesembuhan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tolong lawat dia Tuhan Yesus, berikan kembali semangat hidup buat Tina Marlina Sihombing ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan pernah diam Tuhan. Engkau Allah penyembuh Tuhan, Engkau Allah jireh Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, layakkanlah dia Tuhan, tolong dia Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus setiap organ-organ yang lemah Tuhan Yesus, kembali pulihkan dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia menjadi istri yang baik Tuhan di dalam rumah tangganya Tuhan, kembali dapat beraktivitas Tuhan, sayang kepada suami dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan tolong dia Tuhan Yesus, berikan semangat kehidupan yang baru buat Tina Marlina Sihombing ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Yakob Tuhan yang sakit. Engkau tolong Tuhan Pak Yakob dari sakit stroke Tuhan. Berikan kesehatan buat Pak Yakob Tuhan Yesus. Berikan semua Tuhan sel-sel yang baru Tuhan Yesus. Tulang-tulang yang baru, saraf-saraf yang baru Tuhan. Sehingga Pak Yakob bisa kembali berkumpul Tuhan bersama-sama kami dalam ibadah raya minggu Tuhan dan ibadah tengah minggu Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan, Engkau lawat Tuhan Yesus Bapak Yakob serta Ibu Yakob Tuhan Yesus dan anak cucu mantu mereka Tuhan, berkati Tuhan Yesus, di mana Tuhan mereka juga Ibu Yakob dan Pak Yakob ini merindukan Tuhan untuk menjual rumahnya Tuhan. Tolong dia Tuhan Yesus, biarlah Engkau hantarkan Tuhan orang-orang yang baik Tuhan untuk membeli rumahnya Tuhan Yesus dengan harga yang terbaik daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Letda Evan Tuhan yang dalam tugas di Papua Tuhan. Engkau berkati Letda Evan beserta dengan pasukannya Tuhan dalam menjaga tugasnya Tuhan di Papua. Berikan perlindungan-Mu Tuhan, berikan pertolongan-Mu, biarlah anak-anak ini Tuhan menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan dimanapun dia tempatkan Tuhan, tolong dia Tuhan Yesus, biarlah Tuhan dalam tugasnya Tuhan pagari dia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan rumah ibadah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan Yesus apa yang telah Tuhan bukakan, apa yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan semuanya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi keperluan kami Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan dalam setiap perizinannya Tuhan Yesus. Dalam setiap materi ataupun non materi Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan Yesus. Lingkungan sekitarnya Tuhan Engkau tolong Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami Tuhan dapat mendirikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berdiri gereja kami JKIS HBC Bapa. Bapa Engkau tolong Tuhan orang yang telah memberikannya Tuhan. Berkati dia Tuhan Yesus sehingga Tuhan tempat ibadah ini Tuhan dapat kami pakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Engkau lawat Bapak Presiden kami Tuhan Yesus dan Wakil Presiden Tuhan. Engkau berkati Tuhan bangsa negara kami ini Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala apapun Tuhan Yesus. Engkau pagari bangsa Indonesia ini, bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu, bangsa penuh dengan kedamaian, bangsa yang penuh dengan sukacita damai sejahtera. Berkati masyarakatnya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, baik dalam perekonomiannya Tuhan, baik dalam kesehatannya Tuhan, baik dalam pembangunan Tuhan maupun dalam pangannya Tuhan. Kau berkati Tuhan, apapun Tuhan di setiap kehidupan bangsa negara kami ini Tuhan, Engkau lawat Tuhan Yesus sehingga Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan menjadi pemimpin yang Tuhan pilih, yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damaikan Tuhan bangsa negara kami ini Tuhan di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di mana kami juga berdoa Tuhan untuk Banten, di Serang ini kami tinggal Tuhan. Engkau berkati Serang, Cilegon, Rangkas dan sekitarnya Tuhan Yesus, Tangerang, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di mana Engkau tempatkan kami Tuhan, di tempat kami berdiri, di tempat kami bekerja, di tempat segala usaha kami Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi saluran berkat di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Begitupun Tuhan kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, di mana tempat kami berada Tuhan Yesus dalam melayani-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan tempat ini ya Bapa, mulai dari atas lantai 1 sampai lantai 3 Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan sebentar akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini Tuhan Yesus membawa kedamaian, sukacita dan damai sejahtera. Berkati Tuhan ibadah kami ini Tuhan, baik ibadah raya Tuhan, setiap hari Minggu jam 4 sore Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus, jemaat-jemaat kami yang hadir Tuhan, biarlah semakin banyak Tuhan jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang hadir Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami akan kami akhiri Tuhan. Engkau berkati tim musik Tuhan yang telah melayani-Mu Tuhan, baik itu dari singer Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai, juga multimedia Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah setiap pelayanan kami Tuhan, Engkau berkenan Tuhan, Engkau disenangkan di setiap pelayanan kami Tuhan. Dan kami bersatu hati ya Bapa untuk menyenangkan hati-Mu, untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Satukan hati kami Tuhan di dalam pelayanan yang kudus kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga setiap doa-doa yang telah kami panjatkan ini Tuhan tidak terhambat Tuhan oleh setiap dosa kami. Tetapi Tuhan Engkau yang mengampuni dan menyucikan setiap kehidupan kami. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan jadilah setiap kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jagailah hidup kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan selalu bersandar kepadamu Tuhan dan melayani-Mu setiap saat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan mengakhiri dan kami akan pulang. Dan kiranya Tuhan perjalanan kami nanti Tuhan dalam pulang Tuhan, Engkau yang memberikan keselamatan atas kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami bawa doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua, mari arahkan hati kita dan angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita dan masuk dalam kerajaan-Nya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab